Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Shalom, sahabat BBK yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-30 di dalam serial pembahasan kitab Galatia dengan tema Mereka yang menjadi milik Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Galatia 5 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mereka yang menjadi milik Kristus, kita yang menjadi milik Kristus tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu dan semua keinginan badani. Karena kita seakan sudah memakukan hawa nafsu dan keinginan badani itu pada salib Kristus. Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Jangan lagi kita sombong dan berpikir, di mata Tuhan aku lebih baik daripada saudara-saudari seiman yang lain. Dan janganlah kita iri hati dengan merasa orang lain lebih hebat daripadaku dalam jemaat. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dalam pelajaran-pelajaran refleksi sahabat Biblika sebelumnya, kita telah mencatat Paulus memberikan pengajaran mengkontraskan jasmani dan rohani. Cara kerja jasmani berlawanan dengan cara kerja roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Cara kerja yang mencegah seseorang mewarisi kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bila seseorang berjalan dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus yang membantu seseorang untuk tidak memenuhi keinginan jasmaninya. Galatia 5 ayat 16. Dengan demikian, maka ia akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dengan demikian, maka akan membebaskan seseorang dari kutukan hukum apapun. Galatia 5 ayat 18, kemudian ayat 23 bagian C. Dalam meringkas khotbahnya tentang cara kerja jasmani dan roh, Paulus mengingatkan kita tentang apa yang benar tentang mereka yang menjadi milik Kristus. Mereka telah menyalibkan jasmani dengan nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25a. Karena itu mereka harus berjalan dalam roh, bukan dalam kesombongan, saling memprovokasi dan iri hati. Galatia 5 ayat 25b sampai 26. Bagian ini Galatia 5 ayat 24 sampai 26 menyinggung banyak hal yang diungkapkan di tempat lain tentang apa artinya menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus. Misalnya, mereka yang benar-benar milik Kristus adalah mereka yang pertama telah menyalibkan nafsu jasmani. Pada prinsipnya, ketika kita mati dengan Kristus di dalam baptisan menurut Roma 6 ayat 3 sampai ayat 6, supaya sekarang Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup oleh iman. Galatia 2 ayat 20. Sudahkah kita menyalibkan daging dalam prinsip melalui baptisan? Dalam praktik kehidupan, kita berusaha menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan yang baru. Kolose 3 ayat 5 sampai 14. Seperti kita diajar oleh Kristus menurut Efesus 4 ayat 20 sampai 24.
Apakah kita menyalibkan jasmani dalam latihan dengan menjalani kehidupan yang suci? Menyalibkan jasmani dalam prinsip dan praktik tidak dapat dilakukan tanpa bantuan Allah. Jadi mereka yang benar-benar milik Kristus adalah mereka yang diberkati. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pada awalnya, Roh Kuduslah yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63, kemudian 2 Korintus 3 ayat 6. Yang dia lakukan dalam baptisan kelahiran kembali, Titus 3 ayat 5, sehingga kita benar-benar dilahirkan kembali dari air dan roh. Jawab Yesus kepadanya, "Sungguh, aku menegaskan kepadamu, setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak begitu, dia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Pada saat ini, ingatlah Roh Allah sudah menghidupkan Kristus dari kematian. Dan sekarang Roh itu tinggal dalam diri kita. Maka dia juga akan menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Roma 8 ayat 11. Jangan lupa bahwa tubuhmu ibarat ruang maha kudus untuk Roh Allah, yaitu Rohnya yang sudah kamu terima dan yang tinggal dalam dirimu. Artinya tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Roma 8 ayat 12-13. Apakah kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus dengan memanfaatkan kekuatannya? Karena kita hidup dalam roh, ada potensi besar untuk pertumbuhan rohani. Tetapi pertumbuhan itu tidak otomatis. Kita bisa bersalah karena mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Jadi mereka yang menjadi milik Kristus adalah hal yang ketiga, harus berjalan dalam roh. Tidak bersemangat berjalan yang dimanifestasikan oleh ambisi egois, bertentangan dengan pikiran Kristus, mewujudkan sebaliknya kerendahan pikiran yang mengarah pada kelemah lembutan. Galatia 5 ayat 23. Apakah kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, bebas dari kesombongan? Yang berikutnya, tidak mempengaruhi perilaku yang dimanifestasikan seperti amoralitas, ledakan amarah, mewujudkan sebaliknya sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galatia 5 ayat 22-23. Apakah kita berjalan dalam roh, bebas dari memprovokasi orang lain? Yang berikutnya, tidak menyenangkan yang dimanifestasikan oleh kebencian dan kecemburuan, melainkan mewujudkan kasih yang tidak iri hati, tidak berpikir jahat seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sifat kasih itu sabar, murah hati, tidak iri, tidak membesarkan diri, dan tidak sombong. Kasih itu tidak berbuat kasar, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, tidak cepat marah, dan tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kasih itu berduka cita waktu melihat orang lain melakukan yang jahat, tetapi bersuka cita waktu melihat mereka hidup sesuai ajaran benar. Kasih itu kuat bertahan menghadapi segala kesulitan. Kasih selalu percaya dan mengharapkan yang baik tentang orang lain. Kasih selalu tabah menanggung setiap keadaan. Kasih akan bertahan selama-lamanya. 1 Korintus 13 ayat 4-8a. Apakah kita berjalan dalam pimpinan roh, bebas dari rasa iri hati? Sebagai kesimpulan, mereka yang menjadi milik Kristus adalah mereka yang telah menyalibkan nafsu jasmani dalam prinsip dan praktik. Mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus dari saat pembaptisan sampai saat sekarang ini. Mereka yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus pasti menghasilkan buah roh. Apakah kita benar-benar milik Kristus? Hal itu dimulai dengan baptisan ke dalam Kristus. Galatia 3 ayat 27.
dan berlanjut dengan kehidupan iman. Galatia 2 ayat 20. Lalu ini menghasilkan orang yang sama sekali baru. Galatia 6 ayat 15. Begitulah hidup yang ditawarkan Kristus. Dihidupkan dalam roh, berjalan dalam roh, menghasilkan buah roh. Bukankah ini kehidupan yang kita inginkan? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku sudah datang ke dunia ini untuk memberi hidup, yaitu hidup yang penuh berkat. Yohanes 10 ayat 10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita ini adalah milik Allah, kita adalah milik Kristus. Kita pasti akan hidup sesuai dengan pimpinan Allah Roh Kudus, hidup yang memproduksi buah roh, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga akhirnya mereka juga boleh dijangkau untuk memuliakan Tuhan. Kiranya kasih Kristus, penyertaannya dan juga berkatnya senantiasa mengiringi kita. Shalom.